Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para sahabat Garansi Ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui channel Garansi Ilmu di dalam rangka membaca salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yang di dalamnya tercatat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kali ini kita insya Allah membahas hadis ke-8 yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Beliau adalah orang yang kelahiran dari kota Yaman. Jadi Ash'ar itu satu kabilah yang sangat terkenal di kota Yaman. Dikatakan Ash'ar karena ketika ibunya melahirkan, badan anaknya ini dipenuhi dengan rambut atau bulu, maka disebutlah dengan Ash'ar, sehingga dijadikan nama satu kabilah yang disebut dengan kabilah Ash'ar. Para sahabat sekalian, Abu Musa ini adalah salah seorang yang datang ke kota Mekah, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah, dan beliau masuk Islam dan kemudian ikut berhijrah dengan Rasul ke kota Madinatul Munawwarah. Nah, para sahabat sekalian, qala Abu Musa berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul ditanya anir rajuli, dari satu laki-laki, yuqatilu, yang ikut berperang, syaja'atan, karena keberaniannya, karena kegagahannya, wa yuqatilu hamiyatan, dan ada laki-laki yang berperang dikarenakan kefanatismean dia terhadap kabilah ataupun keluarga, wa yuqatilu riyaan, dan berperang atas alasan atau motivasi riya, ingin dilihat oleh orang lain. Kehebatan, kegagahan, dan keberaniannya hanya dijadikan sebuah landasan agar menjadi orang yang dilihat oleh orang lain sebagai orang yang pemberani. Pertanyaannya adalah, ayyudzalika fi sabilillah, perang yang mana yang disebut dengan perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab atas pertanyaan tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Menurut Rasul, orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang berniat atas perangnya untuk menjunjung tinggi kalimah Allah atau agama Allah di muka bumi tercinta ini. Bahwa fi sabilillah, maka orang tersebut adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masuk kepada sebuah hadis, man qatala li talabi sawabil akhirah, orang yang berperang untuk meraih pahala akhirat. Itu termasuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kesimpulannya, bahwa yang disebut dengan perang fisabilillah itu adalah mansu'uhu al-quwatul aqliyah, lahir daripada kekuatan akal, bukan lahir daripada sebuah kebencian ataupun dari syahwat seseorang. Maka dari itu, peperangan itu bukanlah hal yang mudah. Seringkali orang mengatakan bahwa perang saja sudah sekalian, perang saja sudah sekalian. Padahal perang itu bukanlah belanja ke mall, tetapi berperang itu benar-benar kita dihadapkan kepada musuh yang berani membunuh kita. Tentu mentalitas kita harus disiapkan dengan landasan iman karena Allah. Insya Allah keberanian itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana tips-tips kita ini di dalam menyikapi
yang namanya peperangan, sebab pada satu saat kita akan dihadapkan kembali dengan hal tersebut, karena dunia ini tentu mengkerucut kepada silang pendapat, mengerucut kepada permusuhan dan lain sebagainya. Meskipun itu akan kita selalu jaga, karena berdamai itu lebih indah, lebih baik, dan kita lebih khusyuk di dalam menjalankan syariat-syariat agama. Sebelum saya lanjutkan tentang tips itu, saya akan jelaskan setelah intro yang satu ini. Baik para sahabat sekalian, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa apa tips seorang muslim ketika mendengar kata peperangan. Maka kita harus mempunyai satu prinsip bahwa seseorang itu sudah ditentukan kematiannya. Artinya ikut atau tidak di dalam berperang, tetap saja kita akan mengalami kematian. Maka sebaik-baiknya orang yang beriman adalah mati dalam keadaan mati syahid, ataupun hidup dalam kemuliaan dengan berjalan sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyikapi peperangan, kita sebagai orang yang beriman tidaklah usah takut tentang peperangan. Tentu harapan yang pertama bagi kita ini adalah perdamaian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah seseorang mengharapkan bertemu dengan musuh. Artinya jangan pernah mengharapkan peperangan. Tapi pada satu saat apabila kita dihadapkan dengan peperangan, maka tidak usah takut, karena semua orang akan mengalami kematian. Kita tinggal memilih dengan cara seperti apa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan yang terbaik adalah meninggal untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita menjadi orang yang alergi terhadap kata jihad, kata peperangan. Toh pada satu saat ketika negara tercinta ini diserang, maka kita memerlukan para pejuang yang penuh dengan keberanian. Kalau dari sekarang kita menghapus semangat juga daya juang masyarakat ini dengan mengatakan bahwa untuk apa berperang, dan perang itu adalah radikalisme, kekerasan dan lain sebagainya, maka di saat generasi pemuda ini dibutuhkan tenaganya untuk membela negara ini, kita akan melihat mereka ketakutan menghadapi peperangan. Maka Rasul mengatakan dalam berbagai hadisnya bahwa sebaiknya seorang generasi itu dilatih berperang, dilatih untuk memanah, dilatih untuk berenang. Untuk apa tujuannya? Agar mentalitas mereka terbangun, sehingga ketika pada satu saat dituntut untuk membela negara dan agama, mereka siap tampil, siap berkorban, siap menghilangkan nyawanya demi membela negara kesatuan Republik Indonesia dan termasuk membela agama tentunya. Tapi pada kesimpulan hadis ini, sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW, yang akan menjadikan seseorang meninggal fisabilillah itu bila di dalam hatinya dengan peperangannya berniat untuk membela dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada motivasi lain selain itu, maka siapa tahu meskipun dia mati di medan perang, akan tetapi tidak mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya teringat pepatah seorang pejuang di Timur Tengah yang bernama Umar Mukhtar, bahwa kata beliau, kematian bukanlah tanda keberanian. Artinya umat Islam harus mampu berstrategi, tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi dia harus pula membaca situasi dan kondisi bagaimana peperangan itu harus dimenangkan. Nah sahabat sekalian, saya ulang kembali kesimpulannya dari awal, bahwa dalam hadis ini Rasul ditanyakan tentang seorang lelaki yang berperang, motifnya satu karena keberanian, yang kedua karena kepanatismean, yang ketiga karena ria, ingin diceritakan oleh orang lain sebagai pemberani di dalam peperangan. Maka Rasul menjawab,
Orang yang berperang dan mempunyai pahala meninggal fisabilillah itu adalah orang yang dengan berperangnya berniat meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang ke-8 ini pun masih memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya kita berniat baik di dalam segala amaliyah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dohirnya kita melihat seseorang meninggal di dalam peperangan membela agama Allah, tetapi di akhirat nanti ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu karena kesalahan apa? Karena orang tersebut salah di dalam memilih niatnya sebaik mungkin sesuai dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nah, para sahabat sekalian, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Satu persatu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita bahas setiap hari Minggu, yang insya Allah ditayangkan pada pukul 16. Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu kita akan tidak terasa menginjak hadis ke-8, ke-9 dan seterusnya, dan kita mendapatkan keberkahan dari mendengarkan perkataan orang yang paling mulia di dunia sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, dan subscribe, juga nyalakan loncengnya agar sahabat sekalian bisa mengetahui kapan kami menayangkan video terbaru dari kami dan tidak tertinggal melihat video-video terbaru dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.